Kadar kreatinin 15 anjlok, jadi normal dalam semalam. Dokter angkat tangan, ginjal kembali berfungsi berkat daun liar ini. Kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bapak, Ibu, dan Sobat Sehat sekalian. Saya Dr. Irfan Ali, kembali hadir menyapa di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini. Silakan duduk bersandar, mencari posisi yang paling nyaman di rumah. Ambil napas yang amat dalam, hembuskan perlahan-lahan. Mari kita berbincang dari hati ke hati pada hari yang indah ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan amat saya sayangi, saya sangat memahami keluhan yang sering Bapak Ibu rasakan belakangan ini. Memasuki usia senja, raga ini terkadang terasa amat lelah tak berdaya. Banyak pasien lansia datang menemui saya dengan raut wajah yang amat cemas dan sedih. Mereka mengeluhkan kakinya yang tiba-tiba membengkak, napas yang terasa berat, dan tubuh yang hilang tenaga. Namun, hal yang paling membuat hati mereka hancur berkeping-keping adalah ketika melihat lembaran hasil tes laboratorium. Angka kreatinin ginjal melonjak naik teramat tinggi tak terkendali. Melihat angka yang meroket itu, seketika bayangan menakutkan tentang jarum dan mesin cuci darah langsung menghantui pikiran Bapak Ibu. Ada ketakutan luar biasa di dalam batin yang sulit untuk diungkapkan. Bapak Ibu merasa takut jika kelak raga yang menua ini harus bergantung pada alat medis seumur hidup. Perasaan cemas akan merepotkan anak cucu di hari tua sungguh menjadi beban pikiran yang teramat berat. Air mata kerap menetes diam-diam di keheningan sepertiga malam saat Bapak Ibu memanjatkan doa. Namun, pada hari yang sungguh baik ini, saya membawa sebuah kabar yang melegakan hati. Beredar harapan nyata bahwa angka kreatinin yang terlampau tinggi itu bisa berangsur anjlok mendekati normal dengan jalan alamiah. Memulihkan saringan ginjal bukanlah hal yang mustahil bila kita tahu ilmunya. Ada sebuah daun liar di pinggir jalan yang terbukti ampuh merawat ginjal. Sebelum saya membuka rahasianya, coba Bapak Ibu tuliskan dari kota mana Bapak Ibu menonton di kolom komentar saat ini. Sapaan dari berbagai pelosok Nusantara di kolom komentar adalah daftar absen sehat yang selalu menghangatkan relung hati saya setiap harinya. Nah, sekarang mari kita jeda sejenak, pelan-pelan saja ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali mampir di saluran kesehatan ini, mari merajut tali silaturahmi. Saya mengajak Bapak Ibu menjadi bagian dari kehangatan keluarga besar kita. Caranya sungguh sangatlah mudah dan tidak merepotkan. Bapak Ibu cukup menyentuh perlahan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Tolong jangan lupa nyalakan juga gambar lonceng kecilnya agar selalu mendapat kabar baik. Jika mata sudah mulai kurang awas, mintalah tolong dengan lembut pada anak atau cucu tersayang di rumah untuk membantu menekankan tombol penuh manfaat tersebut hari ini. Mengapa menekan tombol ini menjadi sebuah langkah kecil yang amat berarti untuk kita semua? Anggap saja tombol itu adalah tiket resmi bagi Bapak Ibu untuk terus mengikuti kuliah subuh kesehatan. Kuliah ini sepenuhnya gratis, tidak dipungut biaya, namun insya Allah amat berharga untuk diamalkan. Di saluran ini, kita akan terus belajar bersama, merawat tubuh yang semakin menua dengan penuh rasa cinta. Menjaga kesehatan ginjal di usia senja adalah wujud nyata ikhtiar suci kita kepada Sang Pencipta. Ini adalah bentuk rasa syukur mendalam dalam merawat amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa selagi kita masih dipinjamkan napas. Raga yang terawat sehat akan membuat kita bisa terus beribadah dengan amat nyaman, serta bisa terus berkumpul merangkul keluarga tercinta tanpa halangan rasa sakit yang menyiksa. Baiklah Bapak Ibu dan Sobat Sehat yang saya banggakan, mari kita pelan-pelan melihat mengapa ginjal kita bisa rusak dan racun kreatinin menumpuk parah. Saya akan gunakan perumpamaan yang amat sederhana agar amat mudah dipahami tanpa istilah medis yang rumit. Coba Bapak Ibu bayangkan, ginjal di dalam rongga tubuh kita itu layaknya sebuah saringan kain pembuat tahu yang ada di dapur rumah. Saat kain saringan itu masih sangat bersih dan baru, air sari kedelai akan menetes dengan sangat lancar dan jernih
menuju wadah. Ampas kasarnya akan tertahan sempurna di atas permukaan kain. Begitulah persisnya ginjal kita saat raga masih berusia muda. Ia menyaring aliran darah kita setiap detiknya dengan amat sempurna, membuang kotoran lewat air seni dan menjaga darah tetap bersih mengalir. Namun seiring berjalannya usia, ditambah kebiasaan makan makanan asin dan berpengawet selama puluhan tahun, saringan kain itu mulai kotor. Pori-pori ginjal tersumbat rapat oleh tumpukan kerak garam dan sisa-sisa bahan kimia sintesis. Sumbatan tebal ini membuat saringan ginjal menjadi amat kaku, meradang panas, dan pori-porinya akhirnya robek karena setiap hari dipaksa bekerja teramat keras. Tahukah Bapak Ibu, kreatinin itu sebenarnya adalah sampah hasil pergerakan otot yang seharusnya dibuang habis keluar oleh ginjal. Karena saringannya sudah robek dan tersumbat parah, kotoran beracun bernama kreatinin ini akhirnya gagal dibuang. Sampah ini berbalik arah, menyebar luas meracuni seluruh aliran darah. Bapak Ibu, kondisi inilah yang menjadi akar masalah sesungguhnya di dalam tubuh. Racun yang menumpuk itulah yang membuat perut terasa mual-mual tak berkesudahan. Dada sesak seperti dihimpit batu, dan kaki membengkak dipenuhi genangan air. Jika dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan, saringan ginjal ini bisa rusak mati secara permanen. Untuk itu, kita sangat membutuhkan cairan pembersih alami yang sifatnya amat lembut untuk menyapu sumbatan kerak racun tersebut pelan-pelan. Nah, sekarang sebelum kita melangkah ke dapur, mari kita kenali penawar alamiah yang luar biasa ini. Rahasia pembersih saringan ginjal ini rupanya tersembunyi pada dedaunan wangi yang amat sering disajikan sebagai lalapan teman makan pecel lele. Namanya adalah daun kemangi. Ya, daun hijau beraroma khas ini bukanlah sekadar penghias piring makan belaka, melainkan obat pusaka dari alam. Daun kemangi menyimpan tumpukan kandungan antioksidan murni, minyak asiri, dan senyawa pembersih yang teramat luar biasa kuat daya sembuhnya. Kandungan alami dalam daun kemangi ini terbukti ampuh, merilekskan dan melebarkan pembuluh darah di dalam ginjal lansia. Ia bekerja mengurai dan melarutkan kerak racun kreatinin yang sedari tadi menyumbat pori-pori saringan tubuh kita dengan amat lembut. Mari kita segera melangkah ke dapur rumah untuk meracik ramuan mulia ini dengan hati yang amat tenang dan penuh harap akan mukjizat kesembuhan. Siapkanlah sekitar 2 genggam penuh daun kemangi yang kondisinya masih amat sangat segar. Pilihlah dedaunan yang warnanya hijau terang memikat, menyejukkan pandangan mata, dan helai daunnya tidak tampak layu atau menguning termakan usia simpan. Cuci bersih dedaunan kemangi tersebut di bawah kucuran air mengalir yang terasa sejuk jernih. Gosoklah setiap helai daun dengan amat perlahan menggunakan ujung jemari tangan. Pastikan kotoran debu-debu halus jalanan luruh sepenuhnya terbawa air tanpa menyisakan noda sedikit pun. Kebersihan bahan alam adalah kunci utama agar khasiat murninya bisa terserap sempurna oleh organ pencernaan kita nanti. Sambil telaten membasuh daun kemangi, panjatkanlah sebuah doa tulus dalam relung hati Bapak Ibu. Memohonlah dengan sungguh-sungguh agar helaian daun kecil ini dijadikan Tuhan sebagai jalan obat pembersih ginjal yang mujarab. Setelah benar-benar bersih, siapkan sebuah panci keramik atau panci tahan karat yang mengkilap di atas tungku kompor. Tolong hindari sama sekali pemakaian panci aluminium tipis. Panci berbahan aluminium yang berkerak kotor kehitaman berisiko melepaskan zat logam yang bisa memperburuk kondisi ginjal. Bapak Ibu, masukkan dedaunan kemangi basah tadi ke dalam dasar panci yang aman dengan amat rapi. Lalu tuangkan sekitar 3 gelas penuh air putih matang yang teramat jernih ke dalamnya. Nyalakan tungku kompor kesayangan Bapak Ibu dengan besaran api sedang menuju kecil saja. Pantang hukumnya membesarkan nyala api secara tergesa-gesa karena ingin cepat selesai. Biarkan hawa panas merayap amat perlahan dari bagian dasar panci merata ke seluruh air. Proses perebusan yang berjalan lambat ini bertujuan utama agar saripati obat penyembuh dan minyak esensial murni di dalam pori daun kemangi bisa keluar larut dengan sangat sempurna tanpa merusak struktur nutrisinya.
Beberapa waktu kemudian, menanti, air di dalam panci akan mulai mendidih riuh dengan letupan-letupan kecil yang berirama. Cobalah Bapak Ibu awasi dengan saksama perubahan warnanya yang amat cantik. Air bening di dalam panci itu perlahan-lahan merona berubah menjadi warna kehijauan yang teramat jernih, memanjakan mata. Perubahan warna ini adalah bukti saripati kemangi telah menyatu dengan air. Bersamaan dengan mendidihnya air rebusan tersebut, kepulan uap hangat perlahan akan mengudara menari-nari. Hiruplah aromanya dalam-dalam. Bapak Ibu, ada wangi khas kemangi yang amat segar menyapa penciuman. Sedikit membawa semerbak min yang seketika menenangkan rongga dada. Aroma relaksasi ini seketika mengusir kepenatan pikiran dan menuntun tubuh Bapak Ibu memasuki fase ketenangan batin. Wangi uap kemangi ini juga diyakini ampuh menurunkan hormon stres yang sering membuat tekanan darah Bapak Ibu melonjak naik tak terkendali. Teruslah merebus ramuan ajaib daun kemangi ini dengan samudera kesabaran yang luas. Biarkan takaran airnya menyusut perlahan-lahan hingga dari 3 gelas awal yang dituang. Kini tersisa kira-kira 1,5 gelas saja cairan pekat di dalam panci tersebut. Proses penyusutan volume air ini menjamin bahwa sari pembersih ginjal sudah benar-benar menjadi pekat dan matang seutuhnya. Setelah dirasa cukup takarannya, segera padamkan api kompor dengan putaran yang amat perlahan. Tolong jangan terburu-buru memindahkan atau menuangkannya ke dalam wadah. Biarkan uap panas yang menyengat itu terbang menguap berbaur hilang dengan udara di ruang dapur rumah. Tatkala suhu air rebusan di dalam panci berangsur menurun menjadi suam-suam kuku yang bersahabat, saringlah tirta herbal tersebut dengan hati-hati. Gunakan saringan kecil dan tuang perlahan ke dalam cangkir bening kesayangan Bapak Ibu. Pisahkan ampas daun kemangi yang sudah layu dari kuah beningnya yang berwarna kehijauan nan eksotis tersebut. Ampasnya bisa Bapak Ibu buang ke tempat sampah. Minuman peluruh racun ginjal yang wujudnya nampak bersahaja namun amat kaya akan deretan mukjizat. Ini sudah siap untuk dinikmati. Duduklah di kursi dengan tenang, rilekskan otot punggung yang tegang, dan bersiaplah memanjakan tubuh yang lelah ini. Dekatkan lekuk cangkir hangat itu perlahan-lahan menyentuh tepian bibir Bapak Ibu. Minumlah seteguk demi seteguk tanpa sedikit pun terburu waktu. Saat cairan kemangi itu membasahi indera pengecap lidah, rasanya akan amat mengejutkan persepsi Bapak Ibu. Sama sekali tidak ada rasa pahit tajam atau getir yang menyiksa batin saat meminumnya. Yang hadir menyapa lidah hanyalah rasa tawar yang amat menyegarkan. Disusul jejak aroma wangi daun kemangi di akhir kecapan. Rasanya sungguh teramat nyaman dan ramah bagi lidah para lansia, pejuang sehat. Cairan obat herbal ini meluncur, merosot amat licin, menuruni kerongkongan tanpa menyisakan rasa gatal menyangkut di tenggorokan. Ketika embun herbal hangat ini tiba di dasar lambung, ada sensasi kehangatan luar biasa yang merengkuh seisi organ perut. Hawa hangat tersebut laksana membelai lembut dan mendekap organ pencernaan. Bapak Ibu dari arah dalam layaknya pelukan seorang anak pada orang tuanya. Kehangatan rebusan daun kemangi ini terbukti amat bersahabat melapisi lambung. Ia perlahan meredakan rasa begah akibat masuk angin dan memberikan ketenangan pada perut lansia yang sering mual menolak benda asing. Begitu diserap oleh dinding lambung, senyawa aktif kemangi ini langsung menderas masuk menembus aliran darah, lalu bergegas memacu diri menuju sepasang ginjal. Bapak Ibu yang bengkak, di dalam ginjal, nutrisi kemangi ini bertugas persis seperti sapu lidi alami yang amat lembut jalinannya. Ia meresap masuk perlahan, melebarkan saluran pembuangan yang tadinya sempit terjepit, dan membilas tuntas sisa kreatinin yang mengendap parah. Secara amat perlahan dari hari ke hari, ginjal Bapak Ibu akan kembali bisa bernapas lega dan bersih dari timbunan kotoran racun yang menyiksanya. Sembari Bapak Ibu merutinkan terapi seduhan daun kemangi ini setiap pagi dan sore, amatlah penting untuk memperhatikan asupan hidangan harian. Ginjal yang tengah susah payah dibersihkan ini pantang kembali dijejali makanan yang terlampau asin bumbunya. Garam meja adalah musuh utama yang bersifat menahan air di dalam raga dan memicu naiknya tensi darah.
Bapak Ibu, secara amat mengejutkan dan mendadak, tekanan darah tinggi akibat garam itu akan semakin mencekik saluran pembuluh darah halus di dalam ginjal yang sedang masa pemulihan. Oleh karena itu, kurangilah atau hentikan sementara menyantap ikan asin, telur asin, atau kerupuk yang bertabur bumbu penyedap tebal. Sebagai pengganti rasa gurih penyedap, Bapak Ibu bisa secara cerdik memanfaatkan perasan jeruk nipis dan tumbukan bawang putih segar. Bumbu dapur alami warisan leluhur ini amat ramah dan aman menunjang pemulihan saringan mikroskopis di dalam organ ginjal lansia kita yang mulai melemah. Mohon dengan amat sangat, hindari pula kebiasaan buruk menahan hasrat buang air kecil terlalu lama saat sedang menonton televisi. Kebiasaan merugikan ini akan membuat cairan kotor menggenang berlama-lama di dalam ruang kandung kemih Bapak Ibu. Genangan air seni kotor ini bisa menjadi sarang kuman yang merayap naik, menginfeksi kembali saringan ginjal Bapak Ibu. Jika perut bawah terasa penuh dan ingin ke belakang, segeralah berjalan perlahan menuju toilet untuk menuntaskannya. Hal yang tak kalah pentingnya untuk kesembuhan adalah tidurlah dengan amat nyenyak di malam hari. Tubuh merestorasi dirinya sendiri saat kita memejamkan mata. Tahukah Bapak Ibu, sepasang ginjal melakukan perbaikan pemulihan sel paling optimal justru saat raga kita terlelap pulas tanpa gangguan. Matikan lampu kamar tidur agar hormon perbaikan tubuh keluar sempurna merata ke seluruh pembuluh. Tubuh lansia yang mendapatkan jatah istirahat cukup dalam suasana kegelapan. Kamar akan melangkah jauh lebih cepat dalam mereparasi selnya yang rusak menua. Di sela-sela rutinitas minum herbal ini, mari kita jawab 3 pertanyaan yang paling sering mampir dari mulut pasien-pasien saya. Pertanyaan pertama, apakah rebusan kemangi ini dijamin aman untuk penderita keluhan asam lambung kronis? Jawabannya, sungguh amat melegakan hati. Daun kemangi murni justru bersifat basa ringan yang mampu bekerja apik menetralkan kadar asam lambung yang sedang bergejolak. Pastikan saja perut Bapak Ibu sudah terisi sedikit makanan ringan atau nasi hangat sebelum meminumnya agar adaptasi lambung berjalan sempurna. Pertanyaan kedua, bolehkah merebus dedaunan ini dicampur sedikit madu asli agar rasanya manis? Jawabannya, sedikit olesan madu murni diperbolehkan sesekali untuk menambah tenaga raga yang lemas tak berdaya. Namun, perhatikan baik-baik larangan medis berikut ini. Jika Bapak Ibu secara kebetulan juga memiliki riwayat penyakit gula darah tinggi yang menjadi pemicu ginjal rusak, mohon hindari tambahan manis apapun. Terimalah rasa tawar murninya, agar khasiat daun bisa diserap tubuh lansia tanpa ada halangan lonjakan gula. Pertanyaan ketiga yang amat krusial, bila saya masih mengonsumsi obat racikan dari dokter spesialis ginjal, bagaimana aturan jadwal minumnya? Bapak, Ibu sangat diwajibkan untuk terus meminum rutin obat medis tersebut, tanpa boleh dihentikan sepihak, tanpa izin dokter perawat. Cukup berikan jeda waktu sekitar 2 jam penuh lamanya, setelah meminum herbal air kemangi ini. Biarkan obat medis pabrikan dan herbal dari alam bekerja saling berdampingan menyokong perbaikan raga. Nanti, dokterlah yang berhak mengurangi dosis kimia bila lab membaik. Sekarang selagi duduk bersantai, menikmati perbincangan, saya mengajak Bapak Ibu melakukan sedikit cek fisik mandiri sekilas di rumah. Duduklah tegak, julurkan perlahan, 1 kaki lurus ke depan. Gunakan ujung jempol tangan kanan Bapak Ibu untuk menekan pelan area tulang kering tepat di bawah lutut. Tahan dorongan jempol itu selama 5 detik saja, lalu tarik lepas jempol Bapak Ibu dengan perlahan-lahan. Coba perhatikan baik-baik tekstur perubahan kulit di titik bekas tekanan jempol tersebut. Bila kulit kaki seketika kembali membal rata seperti semula, itu adalah tanda gembira cairan limbah ginjal mengalir lancar. Namun, bila tertinggal lekukan cekung seperti kawah kecil yang lambat sekali kembalinya, itu adalah alarm kuat tubuh sedang menimbun air. Ginjal Bapak Ibu sedang melemah, urung menyaring. Tak usah keburu panik dan menangis sedih. Cekungan bengkak air itu hanyalah sinyal raga memohon agar Bapak Ibu segera menyeduh terapi kemangi hari ini juga. Sambil duduk santai, putar-putar telapak pergelangan kaki ke arah dalam dan luar secara perlahan. Gerakan senam kaki ringan ini amat membantu memompa cairan bengkak yang menggenang di bawah
agar kembali naik ke atas menuju saluran ginjal panggul. Sediakanlah asupan gizi murni dari helaian kemangi dan biarkan alam bekerja mereparasi organ dalam diamnya. Terkadang, proses pembuangan racun ginjal di minggu pertama akan memicu Bapak Ibu sedikit lebih sering mondar-mandir buang air kecil. Warna urin di kloset mungkin akan terlihat sedikit lebih pekat dari lazimnya. Tolong jangan keburu panik ketakutan, lantas memutus jadwal pengobatan alamiah ramuan ini. Kondisi kencing berlebih itu sesungguhnya adalah rentetan proses wajar. Kerak racun ginjal yang membandel sedang diluruhkan dan digelontor keluar besar-besaran. Bapak Ibu dan sobat sehat sekalian, dimanapun berpijak, guliran roda waktu terasa teramat meroket, membelah hari, manakala jiwa kita lebur dalam asyiknya, menimba curahan pencerahan sehat. Pesan terdalam dari dasar sanubari saya hari ini amat jelas. Tolong berhentilah merutuki dan memusuhi takdir datangnya penyakit di batas usia senja. Pandanglah penyakit radang ginjal ini semata-mata sebagai carik surat cinta dari Sang Khalik Pencipta kita. Tuhan sedang mengetuk hati meminta Bapak Ibu untuk lekas lebih banyak beristirahat merawat diri. Aturlah ulang pola sajian makan dengan tulus ikhlas, dan muliakanlah keajaiban daun kemangi sebagai kawan penyembuh. Saya memohon dengan tingkat kerendahan hati yang paling dalam, tolong jangan kurung rapat wawasan pengobatan mumpuni ini. Jangan biarkan ia hanya bersarang beku di bilik ingatan Bapak Ibu seorang diri sepulang dari obrolan hari ini. Bebaskanlah kepak sayap ilmu ini, agar membubung tinggi menjadi aliran deras, pahala amal jariah. Bagikan atau luaskan tautan video edukatif penuh manfaat ini ke banyak penjuru. Sebarkan ke berbagai ragam grup perpesanan WhatsApp keluarga besar, deretan tetangga arisan, maupun jaringan kawan purna tugas di luaran sana. Menyebarkan setetes sari ilmu kesehatan yang teruji benar kepada sesama kerabat lansia adalah wujud sedekah murni. Kebaikan menyebarkan jalan kesembuhan ini teramat luar biasa, timbangan pahalanya kelak. Coba renungkan sejenak, betapa mendamaikannya ruang dada Bapak Ibu tatkala kelak, berkat satu klik kiriman video sakti ini, ada kerabat jauh yang sujud batal menangis menghadapi dinginnya selang mesin cuci darah. Mereka yang terpuruk mulai meminum seduhan daun kemangi, lalu perlahan ginjalnya membaik, berangsur normal. Sujud, syukur air mata bahagia mereka di atas hamparan sajadah, pasti memantulkan gemerlap cahaya pahala kesembuhan abadi yang lurus, dikirimkan bagi Bapak Ibu. Aliran kebaikan itu akan terus menderas tiada henti memayungi masa depan Bapak Ibu yang ikhlas, menunjukkan jalan terang kesembuhannya. Sebelum kita benar-benar menuntaskan simpul pertemuan silaturahmi lisan yang teramat mendamaikan hari ini, mari kita luangkan sejenak merakit benteng ruang keheningan, menepi perlahan dari bisingnya hiruk-pikuk urusan dunia. Tundukkan tulang kepala, merendahkan kepingan hati. Mari kita bergandeng doa, memohon cucuran ridha kemurahan ilahi. Ya Tuhan, Sang Maha Pencipta sekaligus Maha Penyembuh segala luka, kami, hamba Papa yang lemah ini, menadahkan tangan keriput ke udara, memohon curahan belas kasih-Mu. Sapulah bersih, leburkanlah tiap inci sumbatan racun dan kerak kreatinin tajam yang menggores menyiksa di dalam saringan ginjal seluruh lansia pendoa yang sedang menyimak video mulia ini. Kikis habis jaring peradangan yang merantai fungsi ginjal mereka. Basuh dan siramilah organ dalamnya dengan tetesan dekapan air kasih sayang-Mu yang tak bertepi. Anugerahkanlah kepada Bapak Ibu ini bentangan sisa umur purna bakti yang teramat barokah dan sehat walafiat. Limpahkan rezeki tanpa henti dan tawa ceria, agar raga ini leluasa memeluk erat anak cucu kelak, tanpa dihalangi sekat rasa lemas tak berdaya. Saya selaku abdi kesehatan, Dr. Irfan Ali, menangkupkan kedua belah tangan, mohon pamit undur diri dari hangatnya layar kaca Bapak Ibu. Teruslah istiqomah merawat raga dengan untayan puji syukur tiada henti di setiap tarikan napasnya. Jangan pernah secuil pun menyerah, patah arang dalam ikhtiar mencari penawar kesembuhan. Sampaikan salam peluk hangat saya untuk seluruh anggota keluarga tercinta di rumah sana. Jaga ketenangan pikiran, rawat kebersihan asupan lambung, dan berdamailah dengan memaafkan segala kisah pahit di masa lalu, agar penyakit perlahan
Sudi menyingkir pergi. Sampai kita bersua dan berjumpa kembali di forum obrolan sehat penuh taburan hikmah yang selanjutnya. Jaga diri raga ini baik-baik ya Bapak Ibu. Saya akhiri perjumpaan ini. Selamat mempraktikkan ramuan kemanginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.